183 kekasih yang berubah perasaan dengan mudah 2. Gu Qingqing mendongak dan melihat ekspresi Leng Xicheng. Wajah pria itu tampak tenang dan bahkan tidak ada sedikit pun cahaya cemerlang di matanya. Seluruh sosoknya memancarkan aura yang dingin dan tajam, bagaikan pisau yang hendak menusuk jantung Gu Qingqing. Apa maksud kata-kata Leng Xicheng ini? Apakah Leng Xicheng meragukanku? Pikir Gu Qingqing. Ngomong-ngomong, Leng Xicheng telah menelepon pembantu malam ini. Seharusnya pria itu sudah tahu bahwa Gu Qingqing keluar. Gu Qingqing pun berpikir lagi, apakah Leng Xicheng bertanya seperti ini karena ingin mengkonfirmasi keberadaanku? Atau, Leng Xicheng menemukanku bersembunyi di dalam kamar mandi ketika dia meneleponku? Jika Gu Qingqing ditemukan oleh Leng Xicheng, apa yang harus ditakutkan? Leng Xicheng sendiri juga pergi ke perjamuan untuk melihat Su Zipei. Lagi pula, Gu Qingqing juga tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Tidak ada yang harus ia sembunyikan. Iya, aku keluar hari ini. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dan langsung mengakuinya dengan murah hati. Oh, benarkah? Leng Xicheng tidak mengubah ekspresi wajahnya saat ia melihat Gu Qingqing mengaku. Ia hanya berbalik, berjalan ke cermin kamar mandi, dan melihat bayangan dirinya sendiri yang perlahan-lahan menjadi dingin dan tajam di cermin. Leng Xicheng membuka keran air, mengulurkan tangannya ke aliran air yang dingin, dan bertanya lagi, kamu pergi bersama siapa? Dengan Li Yuyu, jawab Gu Qingqing. Bagaimanapun, Leng Xicheng juga telah menelepon pembantu. Gu Qingqing mengakui dengan senang hati. Pergi melakukan apa? Gu Qingqing terdiam beberapa saat dan tidak berbicara. Ia tahu bahwa Leng Xicheng kesal karena tidak bertemu Su Zipei malam ini. Tetapi, jika Leng Xicheng tidak senang, mengapa harus melampiaskan amarah kepada Gu Qingqing? Gu Qingqing juga bukan salah satu bawahannya. Mengapa harus melaporkan semua hal kepada Leng Xicheng? Suasana di dalam ruangan menjadi sunyi dan tidak ada yang berbicara. Tangan Leng Xicheng terus menetap di bawah aliran air yang dingin, 10 detik berlalu menjadi 20 detik, setengah menit, dan hampir 1 menit kemudian. Bukan hanya tangannya yang menjadi dingin, jantungnya bahkan juga merasa sedikit dingin. Leng Xicheng akhirnya menutup keran air. Tidak ada lagi suara aliran air. Suasana di dalam ruangan seketika terasa lebih sunyi. Leng Xicheng mengambil handuk untuk mengelap tangannya dengan perlahan dan anggun. Ia terus mengelap tangannya sampai bersih dan jejak uap air di kuku-kukunya hilang. Barulah ia menggantung handuknya lagi dengan hati-hati dan perlahan berbalik menghadap Gu Qingqing. Pupil kuning Leng Xicheng terlihat gelap, seperti elang di malam hari yang sedang menatap mangsanya. Leng Xicheng perlahan-lahan berjalan ke arah Gu Qingqing. Meskipun ia memakai sandal rumah, setiap langkahnya mengeluarkan suara yang sangat keras, seolah-olah menginjak hati Gu Qingqing. Ketika langkah kaki Leng Xicheng akhirnya berhenti di samping bak mandi, Gu Qingqing menjawab. Aku membantunya memberi pelajaran untuk pacarnya yang selingkuh, Zhang Fuxing. Di mana kalian memberinya pelajaran? Leng Xicheng berhenti di samping bak mandi dan ada sebuah bangku untuk meletakkan handuk. Ia berbalik dan duduk di atas bangku itu, di sebelah bak mandi, sambil menatap Gu Qingqing dari atas. Gu Qingqing merasa tidak nyaman karena ditatap oleh Leng Xicheng seperti itu. Sebuah perjamuan. Jadi, hanya pergi membantu Li Yuyu memberi pelajaran untuk pacarnya tapi sampai ke sebuah perjamuan. Sengaja merias diri, berdandan, dan masih membeli pakaian yang begitu mahal. Tanya Leng Xicheng dengan suara yang dingin. Bahkan, ia melipat kakinya seperti sedang membicarakan hal-hal sepele kehidupan sehari-hari. Jika Gu Qingqing tidak mengenal Leng Xicheng, ia tidak akan tahu sama sekali bahwa Leng Xicheng sedang menekan amarahnya saat ini. Gaun itu dibelikan Li Yuyu. Dia bilang, pengacara yang kamu perkenalkan telah membantunya dan ibunya merebut banyak uang. Dia membeli mobil dan masih ingin berpakaian indah untuk bertemu dengan playboy itu. Aku hanya kebetulan. Oh, benarkah? Potong Leng Xicheng. Alisnya berkerut sedikit, lalu suaranya kembali mereda, seolah sedang bertanya dengan santai, kalau begitu, selain Li Yuyu dan mantan pacarnya, siapa lagi yang kamu temui? 184 kekasih yang berubah perasaan dengan mudah 3. Gu Qingqing terkejut dan langsung melirik Leng Xicheng. Ekspresi Leng Xicheng tidak berubah sama sekali. Bahkan, Gu Qingqing tidak bisa melihat suasana hati pria itu sama sekali. Entah Leng Xicheng senang atau marah, sengaja bertanya atau hanya bertanya dengan santai. Tidak ada lagi, jawab Gu Qingqing. Matanya berkedip sedikit dan ia menggelengkan kepalanya.
Gu Qingqing tidak akan memberitahu Leng Xicheng bahwa ia bekerja sebagai bawahan Lin Sui dan tidak sengaja bertemu dengan Ni Zining. Ia masih berusaha menjelaskan, sebenarnya, perjamuan yang aku datangi malam ini diadakan oleh keluarga Su. Leng Xicheng dari awal sudah curiga bahwa Gu Qingqing ada di dalam kamar mandi ketika ia meneleponnya. Gu Qingqing tahu bahwa ketika berbicara, ia harus 70% berkata benar dan 30% berpura-pura. Dengan begitu, baru ia dapat dipercaya dan Leng Xicheng dapat menerima jawabannya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa mantan pacar Li Yuyu berselingkuh dengan Su Ziyu. Gu Qingqing menjelaskan, Li Yuyu tidak pernah memberitahu Zhang Fuxing bahwa keluarganya kaya dan dia telah merebut uang keluarganya. Untuk membalas dendam kepada Zhang Fuxing, Li Yuyu sengaja pergi ke salon kecantikan dan membeli pakaian yang indah. Dia juga sekalian membelikannya untukku. Kami masuk lewat pintu belakang Hotel Yancheng dan kami tidak tahu, keluarga Su kebetulan sedang mengadakan perjamuan. Aku juga awalnya tidak tahu Su Zijin dan telah kembali ke Tiongkok. Gu Qingqing ingin menyebutkan nama Su Zipei. Tetapi, ketika nama itu mencapai ujung lidahnya, ia menelannya lagi. Ia mengangkat matanya dan melirik Leng Xicheng. Leng Xicheng duduk di samping bak mandi. Tubuhnya yang ramping bersandar di dinding dan alisnya berkerut dingin. Tampaknya pria itu tidak menganggap serius apa yang dikatakan Gu Qingqing. Hanya saja, ketika Gu Qingqing tidak menyebutkan nama Su Zipei pada akhirnya, matanya berkedip. Gu Qingqing berhenti sebentar, melirik ekspresi Leng Xicheng, dan melanjutkan lagi, sebenarnya aku melihatmu di ruang perjamuan. Saat itu aku pergi ke toilet dan melihatmu, keluar dan mengejar. Aku takut membuatmu kesulitan, jadi aku berbalik dan lari. Apakah kamu sendirian? Leng Xicheng sedikit mengernyit. Lin Zui berkata bahwa ia hanya bersama dengan pasangan wanitanya sendiri. Apakah Gu Qingqing dan Lin Zui saling mengenal satu sama lain? Aku sendirian, tetapi sepertinya ada seorang pria yang berdiri di luar ruang perjamuan. Aku tidak mengenalnya. Benarkah? Mata Leng Xicheng menatap dengan dingin, namun ia seolah menjawab sambil balik bertanya dengan santai, apakah kamu bertemu orang lain? Tidak, tidak ada lagi. Gu Qingqing segera menggelengkan kepalanya. Suasana di dalam kamar mandi menjadi sunyi lagi. Gu Qingqing diam-diam mengangkat kepala dan melihat Leng Xicheng yang duduk di samping. Kakinya terentang lurus, tubuhnya bersandar pada ubin keramik, dan cahaya bersinar dari atas kepalanya. Leng Xicheng menundukkan kepalanya sehingga ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit kabur. Tidak apa-apa jika Leng Xicheng tidak bergerak. Masalahnya, air di dalam bak mandi perlahan-lahan menjadi dingin dan handuk yang melilit Gu Qingqing telah terendam basah. Jika ia terus berendam dalam air bak mandi, ia takut masuk angin. Gu Qingqing sengaja membuat suara di dalam bak mandi. Namun, Leng Xicheng tetap tidak bergerak sama sekali. Setelah air panas bak mandi benar-benar menjadi air dingin, Gu Qingqing tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, Leng Xicheng, airnya sudah agak dingin. Kamu. Begitu Gu Qingqing bicara, Leng Xicheng tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang tinggi dan besar hampir menutupi semua cahaya. Kamu benar-benar tidak bertemu dengan orang lain? Tanyanya pada Gu Qingqing. Gu Qingqing dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak ada, ketika kamu menelepon, aku terus bersembunyi di dalam toilet. Setelah menunggu kamu pergi, aku dan Li Yuyu juga pergi. Kami tidak tinggal di tempat perjamuan. Benarkah? Leng Xicheng menyipitkan matanya sedikit. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya, meraih lengan Gu Qingqing, dan mengangkatnya keluar dari bak mandi. Banyak air bak mandi yang tumpah keluar hingga menimbulkan suara keras. Gu Qingqing jelas tidak bersiap sehingga ia hampir jatuh. Handuk yang melilit tubuhnya juga perlahan melorot. Selanjutnya bab 185 kekasih yang berubah perasaan dengan mudah 4.